Hai semuanya, tahukah kamu, sejak dalam kandungan hingga lansia, tubuh terus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Untuk itu, setiap tahap memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Nah, di video ini kita akan menelusuri perjalanan gizi manusia berdasarkan tahap kehidupan, pedoman resmi Kementerian Kesehatan, dan buku-buku gizi terpercaya. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zahra Asuna Hafizah, Sherin Maranata Alexa, Raudatul Lisa, Gevira Tantia Suraya, Asa Dwi Astuti, Najwa Nur Azizah, dan Muhammad Faza Al-Nur. Perjalanan kita dimulai dari wanita usia subur atau WUS, yaitu perempuan berusia 15 hingga 49 tahun. Pada fase ini, gizi memegang peranan penting karena tubuh sedang berada dalam masa reproduksi aktif. Menurut Kemenkes 2021, wanita usia subur memerlukan asupan zat gizi spesifik untuk mendukung siklus menstruasi yang teratur, mencegah anemia, dan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Zat besi sangat penting karena setiap bulan tubuh kehilangan darah saat menstruasi. Selain itu, asam folat juga dibutuhkan untuk membantu regenerasi sel dan sangat krusial jika nantinya hamil karena berfungsi mencegah cacat tabung saraf pada janin. Kalsium dan vitamin D diperlukan untuk menjaga tulang, apalagi jika aktivitas harian yang sangat padat. Jangan lupakan protein dan energi yang menunjang produktivitas dan menjaga imunitas tubuh. Menurut Al-Matsiar tahun 2022, wanita usia subur juga dianjurkan menerapkan makanan sehat, rutin sarapan, mengonsumsi sayur dan buah, serta olahraga minimal 30 menit per harinya. Saat seorang wanita hamil, kebutuhan gizinya meningkat secara signifikan. Ini karena ia menghidupi dua kehidupan, dirinya dan janin dalam kandungan. Berdasarkan pedoman gizi seimbang dari Kemenkes, ibu hamil membutuhkan tambahan energi sebesar 180 kilokalori pada trimester kedua dan 300 kilokalori pada trimester ketiga. Asam folat sangat vital sejak awal kehamilan untuk mencegah cacat tabung saraf. Zat besi semakin penting karena volume darah ibu meningkat, sehingga risiko anemia bertambah. Kalsium dan vitamin D dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan gigi pada janin. Sementara protein penting untuk pertumbuhan jaringan ibu dan bayi. Menurut Gizi Dalam Daur Kehidupan oleh Kohsam 2020, ibu hamil juga disarankan untuk menghindari makanan mentah, alkohol, dan kafein berlebih, serta rutin memeriksakan kehamilannya. Suplementasi zat besi dan asam folat seringkali direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Selain itu, penting bagi ibu hamil untuk menjaga pola makan yang beragam dan seimbang, guna memastikan asupan semua zat gizi mikro dan makro terpenuhi. Konsumsi buah dan sayur setiap hari membantu memenuhi kebutuhan serat, vitamin, dan antioksidan yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh seorang ibu. Setelah melahirkan, ibu memasuki masa menyusui yang tak kalah penting. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Untuk mendukung hal ini, menurut Kemenkes tahun 2021,
tubuh ibu memerlukan tambahan energi sekitar 330 hingga 400 kilokalori per harinya. Asupan protein berkualitas, vitamin A, dan kalsium juga sangat penting untuk menunjang kualitas dan kuantitas ASI. Selain itu, ibu menyusui juga dianjurkan minum 2 hingga 3 liter air per hari agar produksi ASI tetap lancar dan ibu terhindar dari dehidrasi. Zat besi dan asam folat tetap dibutuhkan, terutama jika ibu masih mengalami anemia pasca persalinan yang cukup umum terjadi. Menurut Al-Matsir tahun 2022, pola makan yang seimbang dan istirahat yang cukup dapat menjaga kesehatan ibu sekaligus mendukung produksi ASI yang optimal. Sering dengar istilah 1000 hari pertama kehidupan, ini mencakup sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, dan merupakan periode emas untuk tumbuh kembang optimal. Menurut Kemenkes dan UNICEF, kekurangan gizi pada masa ini bisa menyebabkan stunting, yaitu gangguan pertumbuhan yang berdampak permanen pada kecerdasan, sistem imun, dan produktivitas di masa depan. Untuk bayi usia 0-6 bulan cukup diberi ASI eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain, bahkan air putih. Memasuki usia 6-24 bulan, ASI tetap diberikan, disertai makanan pendamping, ASI atau MPASI yang padat gizi, aman, dan higienis. Zat gizi penting dalam tahap ini diantara lain, energi dan protein untuk mendukung pertumbuhan fisik, zat besi untuk mencegah anemia, vitamin A, C, D, dan zinc untuk daya tahan tubuh, serta kalsium untuk tulang dan gizi yang kuat. Pemantauan pertumbuhan secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan sangat dianjurkan agar masalah gizi bisa dideteksi dan ditangani sejak dini. Setelah melewati masa bayi, anak memasuki fase balita usia 2 hingga 5 tahun. Ini adalah masa eksplorasi dan pembentukan kebiasaan makan yang akan terbawa hingga dewasa. Balita membutuhkan makanan yang bervariasi dan seimbang, termasuk karbohidrat sebagai sumber energi, protein hewani dan nabati untuk pertumbuhan, sayur dan buah untuk vitamin dan serat, serta susu atau produk olahan untuk kalsium. Hindari pemberian makanan tinggi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Menurut Kemenkes, pembiasaan pola makan sehat sejak dini dapat mencegah risiko penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes di masa mendatang. Ajak balita ikut terlibat dalam memilih dan mengenal makanan. Hal ini bisa membentuk hubungan yang positif dengan makanan sehat. Dan jangan lupa, pastikan kebutuhan cairan mereka terpenuhi dengan air putih, bukan minuman manis. Baik, kita akan memasuki fase anak-anak dari umur 5 hingga 12 tahun. Memasuki usia sekolah, anak menjadi lebih aktif secara fisik dan juga mental. Oleh karena itu, asupan gizi pada anak juga harus mendukung tumbuh kembang dan daya konsentrasinya. Menurut Homsan tahun 2020, anak usia sekolah juga memerlukan karbohidrat kompleks dan protein untuk energi serta pertumbuhannya. Zat besi dan juga vitamin B kompleks mendukung konsentrasi dan metabolisme. Sedangkan kalsium dan vitamin D juga tetap penting untuk tumbuh tulang. Sarapan menjadi hal yang wajib. Jangan lupa, anak juga perlu membawa bekal sehat dan diajarkan memilih jajan-jajanan yang bersih. Edukasi sejak dini akan membentuk kebiasaan makan sehat sampai dewasa. Lalu, kita akan memasuki fase remaja dari umur 13 hingga umur 18 tahun. Fase remaja adalah masa di mana perubahan yang besar terjadi. Tubuh tumbuh menjadi lebih pesat, hormon mulai berubah, dan aktivitas mulai meningkat.
Sayangnya, ini juga masa di mana resiko anemia bisa terjadi, obesitas, dan juga gangguan makan bisa meningkat. Menurut Kementerian Kesehatan dan WHO, zat besi juga sangat penting, terutama bagi remaja putri yang mulai mengalami menstruasi. Protein dan kalsium juga membantu pertumbuhan otot dan juga pertumbuhan tulang. Energi yang cukup sangat penting karena aktivitas fisik yang tinggi. Vitamin A, vitamin C, dan juga zinc mendukung imunitas dan juga kesehatan kulit. Remaja juga perlu diedukasi untuk tidak melewatkan sarapan, mengurangi mengonsumsi fast food berlebihan, dan juga menghindari diet yang sangat ekstrim. Masa ini menjadi masa yang paling krusial untuk membentuk pola makan seimbang jangka panjang. Pada masa dewasa, sering dianggap masa yang stabil, tetapi justru disinilah resiko penyakit tidak menular dapat meningkat. Contohnya seperti penyakit hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Faktor dari gaya hidup seperti stres, kurang bergerak, dan pola makan yang tidak sehat dapat menjadi pemicunya. Menurut Almatsier, pada tahun 2022, karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan juga singkong, protein rendah lemak seperti ikan dan juga tempe, serta lemak sehat dari kacang-kacangan sangat dianjurkan. Sayur dan buah juga tidak boleh absen, air putih cukup, dan aktivitas fisik yang rutin adalah salah satu kunci dalam menjaga berat badan dan juga kebugaran tubuh. Dan ingat, kualitas pola makan masa dewasa yang menentukan kondisi kesehatan ketika memasuki usia lansia. Oleh karena itu, menjaga asupan gizi seimbang, menghindari makanan yang tidak sehat, serta menerapkan kebiasaan makan yang baik sejak dini sangat penting untuk memastikan tubuh kita tetap kuat, berenergi, dan terhindar dari berbagai penyakit kronis di masa tua. Memasuki usia lanjut usia, tubuh mengalami berbagai penurunan fungsi. Massa otot menyusut, metabolisme melambat, dan nafsu makan yang menurun. Oleh karena itu, lansia memerlukan makanan yang padat gizi, namun mudah untuk dicerna. Menurut Komsan, pada tahun 2020, protein dibutuhkan untuk mencegah sarkopenia, kalsium dan vitamin D, mencegah osteoporosis, zat besi dan vitamin B12, menjaga fungsi saraf dan energi, serat dan air yang cukup, membantu pencernaan agar tetap lancar. Makanan sebaiknya lunak, rendah gula, garam, dan lemak jenuh. Selain itu, lansia perlu tetap aktif, baik fisik maupun sosial, untuk menjaga kualitas hidupnya. Teman-teman, setiap fase kehidupan membutuhkan perhatian gizi yang berbeda. Dengan memahami kebutuhan tubuh tiap tahap, kita bisa membuat pilihan makanan yang lebih cerdas dan sehat. Gizi bukan hanya soal kenyang, tetapi soal kualitas hidup. Yuk kita mulai hidup sehat hari ini demi masa depan yang lebih bugar. Gizi tepat, hidup sehat.
lari ke sana kemari sambil tertawa